Halo, sekarang kita akan belajar tentang citra penginderaan jauh. Perkenalkan, nama saya Fels Eka Randia Madusarigan dari Vokasi Akuntansi 2020. Penginderaan jarak jauh itu apa sih? Penginderaan jarak jauh merupakan ilmu, seni, dan teknik dalam usaha mengetahui benda dan gejala dengan cara menganalisis objek yang dikaji. Ada juga pengertian penginderaan jarak jauh menurut ahli yaitu Campbell mengartikan penginderaan jarak jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi seperti tanah dan air dari gambar yang diperoleh dari kejauhan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis penginderaan jarak jauh. Jenis penginderaan jarak jauh dibagi menjadi dua, yaitu citra satelit dan foto udara. Yang pertama itu adalah citra satelit. Citra satelit adalah gambaran permukaan bumi yang dihasilkan oleh rekaman gambar yang dibuat dari satelit. Citra satelit menggunakan satelit sebagai pemotret buminya. Yang kedua adalah foto udara. Foto udara adalah gambaran permukaan bumi yang dihasilkan dari pemotretan melalui pesawat udara. Foto udara diambil menggunakan pesawat udara, balon udara, atau yang lebih modern lagi kita bisa menggunakan drone. Berdasarkan ketinggiannya, penginderaan jarak jauh dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama, pesawat terbang rendah hingga medium dengan ketinggian 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, pesawat terbang tinggi dengan ketinggian 18.000 meter di atas permukaan laut, dan yang terakhir satelit dengan ketinggian 400 km. Selanjutnya adalah interpretasi citra. Interpretasi citra adalah kegiatan mengenali objek pada citra penginderaan jarak jauh dengan cara menganalisis dan kemudian menilai penting atau tidaknya objek tersebut. Pengenalan objek citra didasarkan pada karakteristik tertentu yang disebut unsur interpretasi citra. Tujuan dari interpretasi citra adalah untuk mengenali arti penting objek dalam gambar, sehingga menjadi catatan yang harus dikemukakan. Interpretasi citra penginderaan jauh mempunyai 8 karakteristik. 8 karakteristik itu adalah yang pertama, rona, tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Yang kedua, tekstur, frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dalam bentuk kasar, sedang, dan halus. Yang ketiga, bentuk, yaitu atribut yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya. Yang keempat, ukuran, ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Yang kelima, pola, tingkat keteraturan suatu objek di lapangan. Yang keenam, situs, yaitu letak suatu objek terhadap objek di sekitarnya. Yang ketujuh, itu bayangan, bersifat menyembunyikan detail objek yang berada di daerah gelap. Yang kedelapan, asosiasi, keterkaitan satu objek dengan objek lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat penginderaan jauh. Yang pertama itu di bidang geologi. Manfaatnya, pakar geologi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam memerlukan informasi dari teknologi ini untuk mengetahui potensi dan melokalisasi daerah rawan bencana. Yang kedua, di bidang industri migas. Laboratorium pengelolaan citra yang dikelola oleh industri migas telah memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh dalam berbagai aktivitas, baik dalam kegiatan intern, penelitian bersama, maupun dalam rangka pelayanan jasa konsultasi teknologi kepada pihak luar. Manfaat yang ketiga itu di bidang klimatologi dan meteorologi. Yang pertama, membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan daerah bertekanan tinggi, daerah hujan dan badai siklon. Yang kedua, mengetahui sistem atau pola angin permukaan. Yang ketiga, permodelan meteorologi dan data klimatologi. Selanjutnya, untuk menentukan pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kewarnaan dan kandungan air di udara. Manfaat keempat itu di bidang hidrologi, yaitu pemanfaatan daerah aliran sungai atau das dan konversi sungai.
Yang kedua, pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. Yang ketiga, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Manfaat kelima itu di bidang oceanografi. Yang pertama itu pengamatan sifat fisik air seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut. Yang kedua, pengamatan pasang surut dengan gelombang laut seperti tinggi, frekuensi, atau arah gelombang. Yang ketiga, mencari distribusi suhu permukaan. Lalu yang terakhir, studi perubahan pasir pantai akibat erosi dan sedimentasi. Sekian, terima kasih.